Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora mengatakan, menurut rencana, bangunan mangkrak tersebut akan menjadi tempat latihan para atlet andalan Indonesia. Hambalang menjadi satu dari 10 sentra pemusatan pelatihan para atlet Indonesia nantinya. Rencana ini telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Sebelumnya, sejak tahun 2016, Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan akan melanjutkan pembangunan proyek Hambalang, tetapi belum terrealisasi hingga saat ini. Kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding. Sementara itu, ekonom mempertanyakan keterdesakan pembangunan dan sumber pendanaan megaproyek Hambalang di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, saat ini APBN juga mengalami tekanan akibat pandemi. Tahun lalu, shortfall penerimaan pajak mencapai 128,8 triliun rupiah. Dan ini membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Di sisi lain, penerimaan pemerintah mengalami shortfall yang cukup besar. Jadi kalau tiba-tiba proyek ini muncul di tengah prioritas pemulihan ekonomi, maka ini ajaib sekali. Lantas berapa dana yang dibutuhkan jika megaproyek Hambalang dilanjutkan? Kita kilas balik dulu, saudara. Pada tahun 2006, anggaran yang dibutuhkan pembangunan megaproyek Hambalang sebesar 125 miliar rupiah. Kemudian membengkak pada tahun 2009 menjadi 2,5 triliun rupiah. Anggaran tersebut kemudian diajukan ke DPR di tahun 2010. Dalam masa pembangunannya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengendus adanya praktik korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat total kerugian negara di proyek Hambalang mencapai 706 miliar rupiah. Ya, sejauh mana persiapan pembangunan proyek Hambalang dan berapa besar perkiraan kebutuhan dananya? Kita tanyakan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto. Selamat malam, Pak Gatot. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Gatot, sebenarnya alasan terbesar kita harus melanjutkan mega proyek Hambalang itu apa? Lalu kemudian kita tahu di tahun 2016 Presiden sudah ingin menyelesaikannya, tetapi belum terrealisasi sampai sekarang. Kalau ini didengungkan lagi, apakah artinya dalam waktu dekat proyek Hambalang akan segera diselesaikan? Ya, terima kasih. Boleh yang kami refer kembali kunjungan Bapak Presiden di awal tahun 2016. Saat itu beliau berkunjung ke Hambalang, kemudian beberapa bulan kemudian diikuti oleh Pak Wapres, Pak Yusuf Kala, dan ada arahan di sidang kabinet terbatas harus dilakukan review dari aspek keuangan, masih ada persoalan enggak, dan juga aspek audit teknis. Kan kita tahu di Hambalang itu kan ada persoalan dengan topografi, kemudian konon kabarnya semula ada AMDAL-nya tidak bagus dan sebagainya. Dan itu sudah diselesaikan untuk analisa teknis di tahun 2016. Kemudian untuk audit keuangan sudah selesai di pertengahan 2017. Nah, kenapa itu tidak dilaksanakan di tahun 2016? Itu menunjukkan bahwa Bapak Presiden, Pak Jokowi itu sangat hati-hati sekali. Buktinya setelah kunjungan beliau kan tidak otomatis kemudian hitungan bulan atau tahun berikutnya itu harus dibangun. Kan tidak. Bahkan sampai sekarang pun kami juga belum ada arahan harus misalnya dibangun bulan depan atau akhir tahun ini tidak. Poin yang ingin kami sampaikan adalah itu hanya sebagai salah satu option saja. Tadi sudah clear dijelaskan oleh Pak Menpora pada tanggal 15 Maret yang lalu seusai sidang kabinet terbatas bahwa yang akan seandainya Hambalang itu jadi itu adalah tempat untuk sentra latihan para atlet elit. Jadi kalau ditanya kapan, kita belum tahu. Itu hanya salah satu alternatif saja. Oke, hanya salah satu alternatif. Kalau kemarin kan Menpora juga mengatakan 1 dari 10 sentra ya, Pak. Dan lantas gini, tadi kan dibilang ada evaluasi demografi dan lain sebagainya macamnya. Kita tahu lokasi pengembangan itu kan juga pernah longsor. BPK juga menyebutkan hal tersebut. Apakah ini tidak mengurangi minat pemerintah untuk kembali mengevaluasi mengerjakan proyek ini, Pak Gatot? Ya, jadi kami retreat juga kembali ke belakang, tepatnya di pertengahan tahun 2015, itu kami pernah menerima surat
dari KPK. Ya. Surat itu ditandatangani oleh Pak Taufikur Rahman Ruki kepada Pak Menpora. Kemudian yang intinya dalam surat itu menyampaikan bahwa lahan atau aset Hambalang itu tidak dalam kapasitas masih dalam kapasitas penyitaan KPK, tidak. KPK mengatakan enggak, sekarang sudah tidak disita lagi oleh KPK. Silakan kalau Kemenpora mau bangun, tapi dengan satu catatan di dalam suratnya disebut harus hati-hati, tidak boleh ada korupsi, dan harus diaudit kembali, baik keuangan maupun tekniknya. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak tadi, betul, makanya pada saat seusai atau pasca kedatangan Pak Presiden, di awal tahun 2016, kemudian diadakan audit, dan ternyata pada saat paparan oleh tim independen, saya hadir, rapat itu dipimpin oleh Pak Basuki langsung, itu memang memang betul ditengarai ada kemudian pergerakan, mungkin kalau bahasa teman-teman di geologi, geodesi lebih tahu ya, tapi sejauh ini teknologinya di Indonesia memungkinkan untuk mengatasi itu, tapi harus tetap hati-hati gitu. Oke, berarti ada pertimbangan lokasi tersebut tetap akan kita gunakan dengan perbaruan teknologi gitu ya Pak Gatot. Nah, hanya saja waktu itu saran dari Kementerian PUPR itu tidak harus letterlah copy paste dengan Hambalang yang didesain di tahun 2011-2012. Jadi mungkin ada efisiensi, pemangkasan dan sebagainya gitu. Karena terus terang memang waktu itu AMDAL-nya cukup banyak masalahnya dan dipaparkan kepada kami gitu. Dan kami juga kaget gitu. Tapi kembali saya tegaskan tadi, ini hanya salah satu opsi saja. Oh, salah satu opsi, tapi belum tentu gitu. Tapi begini Pak, tahun lalu anggarannya itu membengkak ya, 4 kali revisi kalau kita tidak salah dari jadi 2,5 triliun belakangan. Nah, kalau hitung-hitungan kita, kasarnya kalau memang nanti proyek Hambalang dilanjutkan, berapa kebutuhan dananya? Lalu kemudian siapa nanti yang bisa ikut tender? Ya, ini menarik ya. Kami belajar dari case kejadian Hambalang dulu ya Mbak ya, yang pada saat kemudian jadi persoalan hukum. Sejak itu Kemenpora tidak lagi menyentuh dengan pembangunan fisik, apalagi yang sangat masif, sangat giant, sangat raksasa seperti ini. Lihat aja kemarin pada saat kita sukses Asian Games, itu tidak ada satupun venue, baik itu pembangunan atau renovasi di GBK, itu yang disentuh menggunakan rupiahnya, anggarannya Kemenpora, sama sekali tidak. Itu sepenuhnya menggunakan anggarannya Kementerian PUPR. Dan itu juga yang menjadi komitmen kami, seandainya, sekali lagi, seandainya Hambalang itu nanti jadi dibangun, itu sama sekali tidak mengusahakan dipanya kami. Kami akan tentu saja berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Tapi kalau ditanya berapa biayanya, boro-boro ke biaya. Kami saja bicara tentang rencana pembangunan saja belum kok. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot. Yang jelas tadi memang dipastikan bahwa proyek Hambalang hanya satu dari 10 sentra yang nanti rencananya akan menjadi pusat pelatihan dari para atlet kita begitu ya. Dan nanti kita akan tunggu bagaimana update-nya. Terima kasih Pak Gatot telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Ya, selamat malam. Terima kasih.